Mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus penuhi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau menyanyikan nama-Mu, dan kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku yang mana ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku yang mana ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu
Sekedar merayakan Pentakosta, tapi kami juga mau mengalami kuasa Pentakosta itu. Karena itu ya Bapa di surga, mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami, baik bagi kami umat-Mu yang sekelompok kecil yang ada di dalam ruangan ibadah ini, demikian juga umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang sama menjangkau kami dan menjangkau mereka dimanapun mereka sedang mengikuti ibadah ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, kuasai dan kendalikan seluruh jiwa tubuh, seluruh anggota tubuh hamba-Mu ini, supaya ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, bukan lagi hamba-Mu tapi Engkau yang berbicara di dalam hamba-Mu melalui hamba-Mu bagi kami semua, sehingga yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai sukar dan kesulitan mendapatkan jawaban dan jalan keluar dari Tuhan melalui firman Tuhan. Kami semua yang terbuka hati, kami menjadi penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari Engkau berfirman karena kami siap mendengar, dan kami juga mau menerima firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan sampaikan dengan tema karya Roh Kudus dalam situasi COVID-19 menuju new normal. Sekali lagi, karya Roh Kudus dalam situasi COVID-19 menuju new normal. Firman Tuhan kita akan dengarkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita berdoa agar firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan ini bukan hanya sekedar menjadi suatu kisah yang terjadi di kamar atas Yerusalem. Kita berdoa dan meminta kepada Tuhan agar pengalaman Pentakosta ini juga kita alami di tempat ini, di rumah saudara masing-masing, di tengah-tengah situasi kita sekalian sedang menghadapi suatu pandemi yang bersifat global, COVID-19. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
mengetahui apa yang melanda dunia hari ini. Di tengah kita merayakan Pentakosta ini, dunia dilanda dengan virus kecil yang tidak kelihatan mata. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena berakibat fatal bagi kesehatan, bagi ekonomi, dan juga bagi politik nasional dari semua negara yang ada di dunia ini. Akibat dari COVID-19 ini, kita semua, baik kita orang yang disebut sebagai pengikut Yesus Kristus, demikian juga mereka yang bukan pengikut Kristus, kita semua sedang diperhadapkan dengan suatu kenormalan baru yang kita sebut atau yang kita biasa dengar new normal atau normal yang baru. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur, Dia tidak akan pernah membiarkan kita menjalani kehidupan kita seorang diri di tengah-tengah dunia seperti ini. Berapa banyak di antara kita, baik kita yang ada dalam ruangan ini, demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing melalui live di Facebook. Saya ulangi, berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang Kristen yang siap untuk menerima karya Roh Kudus seperti juga yang dialami oleh mereka di kamar atas Yerusalem, seperti yang kita dengarkan dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, Alkitab mengungkapkan kepada kita beberapa persyaratan rohani yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita menerima karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Bagaimana kita menerima karya Roh Kudus itu untuk memenuhi kita dengan hidupnya, justru di tengah-tengah situasi sulit seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam suatu kenormalan yang baru dalam pengalaman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih, kita akan melihat beberapa hal yang merupakan persyaratan rohani yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Dan kita berdoa supaya kita dapat menerapkan persyaratan-persyaratan rohani ini dalam kehidupan kita. Dan kita juga siap menerima pengalaman Pentakosta seperti halnya dialami oleh mereka 120 murid di kamar atas Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pada hari Pentakosta Petrus berkhotbah dan menjelang akhir dari khotbahnya dikisahkan kepada kita ada dua persyaratan dasar bagaimana supaya kita menerima Roh Kudus yang dikaruniakan bagi setiap kita yang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 dan 38,
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dalam ayat ini dinyatakan kepada kita mengenai tanggapan dari orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Dan dalam ayat yang ke-38, Petrus menanggapi pertanyaan mereka dengan jawaban yang menunjukkan kepada kita tentang janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan ketika kita memenuhi persyaratan dasar yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-38 ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus memberitahukan kepada mereka yang bertanya setelah mereka menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta itu, apa yang mereka harus berbuat. Petrus memberitahu mengenai suatu janji yang diuntukkan bagi mereka, dan bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi kita sekalian yang hidup pada akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua persyaratan dasar ini yang dinyatakan di dalam ayat ini, ketika kita memenuhi persyaratan rohani yang dikatakan dalam ayat ini, maka janji Tuhan akan kita alami yang disebutkan pada bagian akhir dari ayat 38 ini. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berapa banyakkah di antara kita yang sedang mendengar firman Tuhan ini, baik kita yang ada di tempat ini, demikian juga kita yang ada di rumah masing-masing, yang sungguh-sungguh mau mengalami kuasa Pentakosta yang Tuhan katakan dalam firman ini, bahwa bagi kitalah janji ini. Dia mau, Tuhan mau agar kita menerima Roh Kudus yang memang dikaruniakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dua persyaratan dasar ini dinyatakan dalam Alkitab. Yang pertama itu bertobat sungguh-sungguh, dan yang kedua memberi diri dibaptis. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen adalah sesuatu yang abnormal, yang tidak normal. Kalau kita mengaku diri Kristen tapi kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang sangat normal. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, lalu kekristenan kita nyatakan itu dengan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa itu bertobat? Bertobat artinya bersungguh-sungguh, berhenti dari segala dosa dan pemberontakan kita. Dan kita putuskan untuk menaklukkan diri kita sepenuhnya pada pemerintahan Tuhan, dan mau menerapkan segala firman-Nya yang Dia nyatakan kepada kita dalam Alkitab ini. Sekali lagi saya sampaikan, bertobat itu berarti kita bersungguh-sungguh berhenti dari segala macam dosa, dari segala macam kesenangan yang kita hidupi selama ini di dalam daging. Kita berhenti dari segala pemberontakan kita kepada Tuhan.
menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada pemerintahan Tuhan, pada kekuasaan Tuhan, dan kita berhasrat untuk terus-menerus menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan seperti ini, maka janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ini akan menjadi pengalaman hidup kita seperti yang dialami oleh mereka yang ada di kamar loteng Yerusalem itu. Karena itu putuskan untuk bertobat sungguh-sungguh. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dan kita mau menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Berhenti melakukan dosa. Berhenti memberontak. Berhenti dari segala macam perbuatan daging. Lalu kita menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan, pada pemerintahan Tuhan. Maka apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, Roh Kudus yang dikaruniakan itu bagi kita yang percaya, kita akan terima dan kita mengalami kuasa Pentakosta yang sama seperti murid-murid di kamar atas Yerusalem. Persyaratan yang kedua dikatakan dalam ayat ini adalah memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, sesuatu yang tidak normal kalau kita tidak memberi diri kita dibaptis. Alkitab berkata barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang normal kalau kita memberi diri kita dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan begini, dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus dengan sukacita memberi diri kita dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Dibaptis itu artinya kita memberi diri kita ini untuk menjalani sakramen baptisan air yang Tuhan Yesus sendiri tetapkan. Karena melalui baptisan air itulah kita secara terbuka di depan umum menyatakan dengan sungguh-sungguh kita bersatu dengan Yesus Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan dalam kebangkitannya. Ketika kita dibaptis, itu berarti kita siap mati terhadap dosa kita. Kita mau dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kuburannya. Kita mati bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Maka ketika keputusan ini kita ambil, kita juga akan mengalami suatu keadaan yang sama seperti Kristus yang sudah bangkit. Maka kita pun bangkit dari kehidupan kita yang lama itu dan hidup dalam kemuliaan yang baru yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri kita pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan memberi diri kita dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Ini dua persyaratan dasar yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima karya Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lain lagi yang kita akan perhatikan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 mengatakan begini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu gantikan? Atau jika yang minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam ayat ini Tuhan menyatakan kepada kita persyaratan rohani selanjutnya untuk kita dapat menerima karya Roh Kudus yang akan membaptis kita, yang akan memenuhi kita. Kita harus minta kepada Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, berdoa minta kepada Bapa di surga agar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang normal bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita berdoa setiap hari agar Tuhan menyucikan kita dengan darah Yesus dan meminta kepadanya agar Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang normal. Justru menjadi tidak normal kalau kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak meminta kepada Bapa untuk memenuhi kita dengan kekuasaan dari tempat yang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita dipenuhi Roh Kudus, untuk kita mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi zaman seperti hari ini, kita harus menyatakan keinginan kita untuk dipenuhi Roh Kudus itu melalui permohonan doa kepada Bapa kita di surga. Di ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini kita perhatikan Yesus menganggap sangat penting agar kita sebagai pengikut-pengikutnya menerima karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan karena itu atas nama kita, Dia berdoa kepada Bapa agar Bapa dapat memberikan Roh Kudus sebagai seorang penolong, agar Roh Kudus tinggal dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Kalau bagi Yesus ini adalah sesuatu yang penting, sehingga Dia berdoa dan minta kepada Bapa agar Dia memberikan kepada kita seorang penolong. Maka bagi orang Kristen yang normal, dia akan berdoa dan meminta kepada Bapa agar kepadanya diberikan Roh Kudus. Karena Yesus berkata, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, permohonan Yesus kepada Bapa harus menjadi dasar bagi kita sekalian untuk bersatu dengan Yesus, meminta kepada Bapa agar Bapa di surga memberikan kepada kita Roh Kudus. Saya percaya permintaan kita kepada Bapa agar Bapa memenuhi kita dengan Roh Kudus, lalu dipadukan dengan permohonan Yesus yang meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada kita seorang penolong yang lain,
yaitu Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kebenaran, Roh Penghibur. Ketika kita padukan doa kita dengan doa Yesus, saya percaya Bapa di surga pasti berkenan untuk mendengar, untuk menjawab doa-doa yang kita panjatkan, sehingga pengalaman Pentakosta yang dialami oleh para murid di kamar atas Yerusalem itu, pengalaman itu juga kita bisa alami sekarang di tengah situasi seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Betapa perlunya kita meminta kepada Bapa agar Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan pada bagian yang lain dari firman Tuhan, yang merupakan persyaratan rohani yang perlu kita terapkan dalam hidup kita untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mengalami karyanya dalam hidup kita di tengah-tengah situasi sama seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37-39, firman Tuhan berkata, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik dia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa persyaratan rohani yang kita baca untuk kita bisa menerima karya Roh Kudus, untuk kita menerima kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama dikatakan di sini, barang siapa haus. Itu berarti untuk kita menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus memiliki kehausan secara rohani di dalam diri kita masing-masing. Harus ada kehausan. Karena itu Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita tidak mungkin menerima kepuasan yang Tuhan berikan kalau kita merasa kenyang, kalau kita merasa tidak haus, dan karena itu kita tidak butuhkan sesuatu yang Dia tawarkan untuk Dia berikan kepada kita. Hanya orang-orang yang memiliki rasa haus di dalam jiwanya, di dalam rohnya, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan menerima kelimpahan kasih karunia, menerima karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, bagaikan aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam hati mereka. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan tidak pernah memaksakan kita untuk menerima berkat-berkat yang Dia sediakan jika kita tidak memerlukan. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak akan pernah memaksakan berkat-berkat yang Dia janjikan untuk kita kalau kita tidak memerlukannya.
Kita hanya bisa menerima apa yang Tuhan janjikan itu kalau kita haus akan Tuhan, haus akan kuasa Tuhan, haus akan hadirat Tuhan, haus akan Roh Kudus. Jadi tidak mungkin kita dipenuhi dengan Roh Kudus seperti halnya mereka pada hari Pentakosta kalau kita tidak memerlukan Dia, kalau kita tidak punya rasa haus akan Dia. Hanya orang-orang yang haus akan air yang ditawarkan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Hanya bagi orang-orang seperti itu, Roh Kudus akan dicurahkan untuk memenuhi setiap mereka, sehingga mereka dapat mengalami kepuasan di dalam Dia, Roh Kudus. Apa artinya haus? Haus berarti kita menyadari bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus lebih daripada apapun yang mungkin kita sudah miliki hari-hari ini. Saya ulangi, haus itu berarti kita sangat memerlukan Roh Kudus melebihi apapun yang kita sudah miliki sekarang. Ketika kita punya rasa haus seperti ini akan Dia, maka Dia akan memuaskan kita dengan kekuasaan dari tempat yang mati. Kemudian persyaratan selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, baiklah ia datang kepada untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Kita harus datang kepada Yesus Kristus, karena Dialah pembaptis dengan Roh Kudus itu. Yohanes Pembaptis, dia pernah menyampaikan di dalam Matius pasal 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi yang membaptis kita dengan air adalah manusia. Bisa saya, bisa hamba Tuhan lain yang membaptis orang. Yohanes memberitahu bahwa dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus, Mesias Anak Allah yang hidup, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saya bertanya kepada kita sekalian, baik kita yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, maukah saudara menerima baptisan Roh Kudus dan baptisan api seperti yang firman Tuhan ini katakan? Untuk kita menerima kepenuhan Roh Kudus ini, karya Roh Kudus ini, pastikan masing-masing pribadi dari setiap kita untuk datang kepada Yesus, karena Yesuslah pembaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada Tuhan Yesus di tempat ini, ada Roh Kudus yang menyertai kita, bahkan ada di dalam kita, yang kadang kita tidak menyadari bahwa Dia sebenarnya jauh lebih dekat
daripada pakaian yang kita pakai, daripada orang yang hidup bersama kita dalam satu rumah. Dia adalah pribadi yang jauh lebih dekat. Dia menyertai dan ada di dalam kita. Karena itu, untuk kita menerima karya Roh Kudus, untuk kita mengalami baptisan Roh Kudus, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pastikan kita datang kepada Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia menyatakan hal ini kepada para murid, agar mereka tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Karena tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu yang Yesus pesankan kepada para murid. Lalu selanjutnya dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, baru kita memiliki kuasa dunamis yang membuat kita memiliki dinamika rohani di dalam pelayanan kita bagi kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pastikan hari ini ketika kita merayakan Pentakosta dalam ibadah seperti yang berlangsung saat ini, baik kita yang ada dalam ruangan ini, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, percayalah Tuhan melawat saudara di tempat saudara juga. Kalau hari ini saudara beribadah kepadanya dan datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia membaptis dengan Roh Kudus, itu yang membaptiskan kita sekalian. Dan kita bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh mereka di kamar atas Yerusalem. Hal berikut yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, dan minum. Kita kalau memiliki kehausan dalam diri kita, maka kita tidak mungkin kita tinggal di tempat dan tidak berupaya untuk mendapat air untuk kita minum supaya kita mengalami kepuasan dari rasa haus atau rasa dahaga kita. Pasti kita berupaya dan datang kepada Yesus. Dia memberikan kepada kita air, tetapi air itu tetap ada di tangan Yesus, walaupun itu sesuatu yang dia berikan untuk kita. Kita tidak pernah mengalaminya kalau kita tidak bersedia untuk menerima yang dia berikan itu kepada kita. Karena itu kita harus minum. Tindakan kita, saudara-saudara, untuk minum ini merupakan sesuatu yang bersifat aktif, bukan sesuatu yang pasif. Misalnya kalau kita ini ingin memenuhi kebutuhan kita akan air yang bersih, untuk kita mengalami kepuasan, maka kita sendiri yang minum air itu. Itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi sesuatu yang tidak normal kalau kita menyuruh orang lain untuk meminum air itu bagi kita. Oleh karena itu, minum itu berarti kita menerima
sesuatu di dalam diri kita atas kemauan kita sendiri. Kemauan yang menggebu-gebu di dalam kita. Karena tadinya kita sudah begitu haus. Dan karena itu kita datang kepada Yesus. Maka ketika dia menawarkan air itu, kita melakukan suatu tindakan untuk menerima atas kemauan kita sendiri, menyambut air yang diberikan kepada kita. Jadi minum itu berarti tanggapan kita untuk menerima sesuatu masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga berlaku bagi kita yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus memiliki rasa haus. Kita harus datang kepada Yesus. Lalu kita minum air yang dia tawarkan. Ini adalah sesuatu yang aktif yang harus kita lakukan untuk kita menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti halnya air yang kita minum masuk ke dalam diri pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat juga di dalam ayat ini yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya kepada. Untuk kita menerima yang Tuhan berikan, maka ada tindakan yang bersifat aktif. Kita minum, dan hal itu didasarkan oleh karena kita percaya apa yang dia berikan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita harus percaya. Lalu selanjutnya dikatakan di sini, sebab Roh belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berarti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh meletakkan iman kita yang sejati kepada Yesus Kristus. Dan kita juga mengetahui bahwa iman kita itu datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Hari ini kita mendengar firman ini. Ketika kita mendengar, biarkan firman ini bekerja, menimbulkan iman yang sungguh-sungguh dalam diri kita, untuk kita menerima apa yang dia janjikan. Karena kita percaya, kita datang pada Yesus. Karena kita percaya, kita minum apa yang dia berikan kepada kita. Percaya kita yang menyadarkan kita akan kehausan di dalam diri kita. Yang karena kita haus, kita datang kepada Tuhan Yesus, dan kita minum air yang dia tawarkan untuk kita, agar kita dapat menikmati kepuasan di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya begini, kalau kita rindu untuk mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh mereka di kamar atas Yerusalem itu, maka orientasi kehidupan kita ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita harus melakukan itu dengan orientasi yang benar, memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, dan bukan untuk mencari
hal-hal yang bersifat fana bagi kemuliaan diri kita sendiri. Tapi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, kita mau melayani, kita mau memberi, kita mengambil bagian dalam pelayanan apapun, kita lakukan itu dengan orientasi yang benar bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, kepada orang seperti itulah Yesus memberikan Roh Kudus. Saat ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, baru mereka dimampukan untuk menjadi saksi, mempermuliakan Yesus melalui kesaksian mereka bagi kerajaan Allah. Karena itu saudara yang kasih, apapun yang kita perbuat, mari kita lakukan itu dengan orientasi yang benar, memuliakan Dia. Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, untuk kita menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, maka semua kita yang hadir di dalam ruangan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah saudara masing-masing secara live di Facebook ini, hal yang terakhir yang saya ingin kemukakan kepada kita, untuk kita menerima karya Roh Kudus di tengah situasi seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita harus mempersembahkan hidup kita ini kepada Dia untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan seluruh anggota tubuh kita ini agar Dia pakai menjadi senjata kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kalau kita dengan sukarela, dengan sukacita kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, biar Tuhan menjadikan kita sebagai baik Roh Kudus, karena kita menyadari bahwa hidup kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar dengan darah Yesus. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Dia untuk Dia pakai menjadi senjata kebenaran. Maka percayalah, ketika kita menerapkan hal ini dalam hidup kita, Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur, itu diberikan oleh Yesus kepada kita sekalian. Karena Yesus pergi, Dia tinggalkan kita tidak sebagai yatim piatu, karena Dia mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk diam di dalam kita, Dia menyertai kita. Dan untuk hal ini bisa menjadi efektif dalam kehidupan kita, maka kita dengan sukarela mempersembahkan seluruh hidup kita ini agar menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan seluruh anggota tubuh kita persembahkan, Dia bisa pakai untuk melayani Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu saudara yang kasih, Tuhan itu merancang tubuh kita untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus, menjadi bait suci, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi adalah sesuatu yang normal kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus.
justru menjadi tidak normal atau abnormal kalau kita menyerahkan tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang jahat. Alkitab berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan apa yang Tuhan katakan di sini. Nah, kita masing-masing ada dalam ruangan ini, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, harus sadar bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus. Dan Tuhan merancangkan kita sekalian. Tuhan merancangkan tubuh kita untuk menjadi bait suci, tempat kediaman Roh Kudus. Dan karena itu kita harus mempersembahkan tubuh kita ini kepada Dia terus-menerus, agar Dia dapat mengelola kehidupan kita seperti yang Dia rancangkan. Untuk itu firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaluan. Orang yang sadar bahwa tubuhnya ini dirancang Tuhan untuk menjadi bait suci Tuhan, tempat kediaman Tuhan, tidak akan mungkin menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Tetapi yang dilakukan justru sebaliknya. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Memang semua kita dulu mati karena dosa-dosa kita. Tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita telah menerima hidupnya dalam diri kita. Kita telah menerima kehidupan Allah, kehidupan Tuhan dalam diri kita. Dahulu memang kau mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak ada di dalam hidup kita ini yang kita bisa andalkan, seolah-olah kita mampu mengelola kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada di antara kita yang dapat berkata, di tengah situasi seperti yang terjadi hari-hari ini, kita bisa menjalani kehidupan kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Roh Kudus. Saya percaya kita semua memerlukan pertolongan Tuhan untuk menguasai dan mengendalikan seluruh anggota tubuh kita ini, seluruh keberadaan hidup kita ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, hal ini kita harus sadar bahwa ada satu anggota tubuh kita ini yang perlu mendapat perhatian yang khusus, di mana kita minta kepada Tuhan untuk mengendalikan, yaitu lidah kita. Mari kita ucap sama-sama, lidah kita. Saudara di rumah juga mengatakan lidah-lidah. Mengapa perlu perhatian khusus, penanganan khusus soal lidah ini? Dalam Yakobus 3 ayat 8 mengatakan begini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Firman Tuhan yang mengatakan, entah siapapun kita semua tidak mampu menjinakkan lidah kita. Alkitab menyatakannya sebagai ia adalah sesuatu yang buas. Lidah kita ini buas, yang tak terkuasai.
penuh racun yang mematikan. Ini yang Tuhan ungkapkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, berkaitan dengan lidah kita. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini, termasuk lidah kita ini, kepada Allah, kepada Tuhan, agar Dia dapat memakai lidah kita ini untuk menjadi senjata kebenaran. Dan ini yang saya mau bagikan kepada kita sekalian. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan hidup kita dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka anggota tubuh yang pertama-tama dipengaruhi, dikendalikan, dan dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan adalah lidah kita. Dalam perjanjian baru, Tuhan menyatakan sebagai akibat langsung dari orang-orang dipenuhi Roh Kudus, pertama-tama ada ucapan-ucapan tertentu yang keluar dari mulut mereka. Seperti tadi kita baca di dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang keempat. Akibat langsung dari kepenuhan Roh Kudus yang dialami oleh seseorang, maka ada ucapan tertentu yang keluar dari mulut. Berkata-kata, bernubuat, memuji-muji Tuhan, berkhotbah, menyanyi, berbahasa roh. Semua ini keluar dari mulut kita. Karena itu Alkitab berkata, ketika hati kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, maka akan keluar hal-hal yang jahat itu melalui mulut kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan aliran sungai air hidup yang meluap-luap di dalam hati kita, yang mengalir dalam hati kita, maka itu akan memancar melalui mulut kita. Dan inilah prinsip yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau hati kita sekalian terbuka untuk menerima Roh Kudus dan Dia memenuhi kita, maka akibat dari kepenuhan Roh Kudus bagikan aliran-aliran sungai air hidup yang mengalir di dalam hati kita, maka itu akan meluap melalui bibir mulut yang berisikan pujian penyembahan kepada Tuhan, baik itu melalui bahasa yang kita mengerti, demikian juga melalui bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada kita untuk mengatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali kepada Kisah 2 ayat 1 sampai 4 tadi. Firman Tuhan katakan, orang-orang percaya itu mereka semua berkumpul pada hari Pentakosta di kamar loteng Yerusalem. Mengapa mereka berkumpul beribadah kepada Tuhan? Karena mereka percaya. Sedangkan yang lain tidak percaya, karena itu mereka tidak berkumpul. Jadi kita yang berkumpul di tempat ini karena kita percaya. Saudara yang ada di rumah sedang mendengar
firman ini. Saudara dan saya percaya, sehingga kita berkumpul, kita merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah seperti berlangsung saat ini. Kita mendengar firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, tiba-tiba turun dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi di mana kita ada sekarang, termasuk kita di ruangan ini, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, karena saudara percaya dan saudara berkumpul, maka ketika Roh Kudus memanifestasikan kuasanya dalam bentuk angin seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, maka seluruh rumah di mana kita berkumpul mengalami tiupan angin keras ini. Mengalami tiupan angin keras ini. Karena itu saya percaya kita yang ada di sini sudah ada di rumah, karena sudah berkumpul memuji menyembah Tuhan, karena sudah percaya dan saudara bisa menerapkan kebenaran-kebenaran firman yang tadi saya sudah bagikan kepada kita sebagai persyaratan-persyaratan rohani. Kita mau menerapkan itu, maka saya percaya Roh Kudus melawat kita dan dia memanifestasikan diri dalam bentuk angin seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, tiupan angin keras. Maka tiupan angin ini bukan hanya memenuhi sebagian orang dalam ruangan, tapi semua orang yang ada di rumah, semua orang yang berkumpul mengalami tiupan angin yang keras ini. Kemudian ayat yang ketiga mengatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi ketika Roh Kudus memanifestasikan diri dalam bentuk lidah-lidah api ini, Alkitab berkata dia bertebaran bukan hanya pada orang-orang tertentu yang ada di rumah itu, yang berkumpul di rumah itu. Alkitab berkata lidah-lidah api ini bertebaran dan hingga pada masing-masing orang yang ada di ruangan di mana mereka berkumpul di kamar atas Yerusalem. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama yang memanifestasikan diri dalam bentuk lidah-lidah api, dia bertebaran hingga pada masing-masing mereka yang ada di kamar atas Yerusalem. Roh Kudus yang sama ini juga yang dapat menginggapi setiap kita yang ada dalam ruangan ini, bertebaran hingga pada kamu, bertebaran hingga pada kamu semua yang ada dalam ruangan ini. Bagi saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah saudara masing-masing, percayalah Roh Kudus yang menginggapi para murid Yerusalem dan bertebaran hingga pada mereka masing-masing, dia yang sama juga yang bertebaran dalam bentuk lidah api dan menginggapi setiap kita yang haus akan dia, yang lapar akan dia, yang datang kepada Yesus dan minta saudara-saudara dibaptis oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus dalam bentuk lidah api ini dia hingga pada kita masing-masing. Kita harus percaya ini. Dan Alkitab mengatakan dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Akibat langsung dari kepenuhan Roh Kudus yang dialami oleh mereka pada hari Pentakosta itu berkaitan dengan apa yang ada dalam hati, kemudian diungkapkan melalui bibir mulut kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk mengendalikan seluruh bagian dari keberadaan kita, termasuk lidah kita ini, supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan bibir mulut kita sebagai senjata kebenaran untuk melayani Dia. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan dalam bagian ayat selanjutnya, ketika orang-orang yang ada di Yerusalem mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka tidak pernah belajar sebelumnya, tapi Roh Kudus memampukan mereka untuk berbicara bahasa-bahasa. Dari mana orang-orang yang datang dari berbagai bangsa, dari Arab, dari Mesopotamia dan sebagainya,
mereka bisa berbicara bahasa-bahasa itu, dan isinya mereka menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dasar, yang ajaib, yang diungkapkan melalui bahasa-bahasa lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang mempunyai kerinduan untuk mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang yang ada di kamar atas itu. Tapi saya percaya bahwa peristiwa ini dicatat bukan hanya sebagai suatu sejarah masa lalu bagaimana mereka mengalami hal itu, tapi Tuhan mau kita mengalami hal yang sama di dalam konteks kita, di tempat kita masing-masing, ketika kita sedang mengikuti ibadah, sedang merayakan Pentakosta pada hari. Biar api Pentakosta menyala di tengah-tengah kita, karena kita dipenuhi Roh Kudus dan kita berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk mengatakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri, baik kita yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah. Sudah seharusnya saudara-saudara juga berpakaian yang rapi, seperti halnya saudara datang ibadah minggu di gedung gereja, karena saudara juga sedang beribadah di rumah masing-masing seperti kami di dalam ruangan ini. Selain saudara mempersiapkan diri dalam bentuk pakaian yang rapi dan sebagainya, tapi di atas semuanya mempersiapkan hati untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Ketika kita mau menerapkan kebenarannya, tadi saya sudah bagikan bagi kita, maka karya Roh Kudus akan dinyatakan dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kita nyanyikan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Dia berkarya di tempat kita masing-masing. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Kita katakan sama-sama doa ini kepada Tuhan. Saya ucapkan doa ini, dan saudara sekalian yang ada ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, mengikuti setelah saya. Tuhan Yesus, Engkau adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Aku nyatakan kepadamu dari kedalaman hatiku, aku haus dan rindu akan kepenuhan Roh Kudus. Aku persembahkan tubuhku kepadamu ya Tuhan, sebagai bait Roh Kudus. Aku serahkan seluruh anggota tubuhku, terutama lidahku. Karena itu ya Tuhan, aku berdoa agar Engkau memenuhi diriku sekarang juga dengan Roh Kudus, biar mengalir di dalam diriku sebagai sungai-sungai air hidup. Biar itu meluap melalui bibir mulutku untuk mengalirkan puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Dalam nama Yesus, saya mohon ini kepadamu ya Bapa, dan aku percaya, jadilah padaku seperti yang aku sudah minta. Karena aku telah putuskan untuk menerapkan firman Tuhan yang aku sudah dengarkan dalam pemberitaan